Belum banyak yang tahu jika singkong bisa diolah jadi makanan tradisional ini. Langsung saja siapkan 600 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian singkongnya kita masukkan ke dalam kukusan yang telah mendidih. Dan ini akan kita kukus dahulu selama 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita akan coba tes tusuk dengan menggunakan garpu. Jika singkongnya saat ditekan sudah terasa empuk, tandanya sudah matang. Matikan kompor dan singkongnya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia singkongnya sudah dipindahkan ke dalam wadah, lalu dalam keadaan masih panas langsung saja bisa kita haluskan. Untuk menghaluskannya saya gunakan anak cobek seperti ini, kalian bisa juga gunakan cooper atau blender supaya lebih praktis. Dan ini dia singkongnya sudah selesai dihaluskan, kemudian kita campurkan dengan 200 gram tepung tapioka, selanjutnya kita uleni adonannya sampai tercampur rata. Untuk menguleninya saya gunakan tangan supaya lebih cepat. Saat diuleni adonannya terasa masih kering dan susah untuk dibentuk, bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit air putih. Dan di sini adonannya saya tambahkan dengan sedikit demi sedikit air putih supaya adonannya tidak terlalu kering dan bisa cepat kalis dan adonannya mudah dibentuk atau dipulung. Untuk penggunaan air putihnya ini saya gunakan sekitar 80 ml. Dan ini kita uleni adonannya sampai kalis dan sudah bisa dibentuk. Jika adonannya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah kalis dan mudah dibentuk atau dipulung seperti ini sudah cukup. Dan ini airnya masih tersisa banyak, jadi untuk pemakaian air putihnya disesuaikan saja. Selanjutnya adonannya kita campurkan dengan 1 sendok teh pasta pandan. Untuk pasta pandannya boleh juga tidak pakai. Kemudian kita uleni kembali adonannya sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur rata semua seperti ini sudah cukup. Adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Kita siapkan wadah yang permukaannya sudah ditaburi dengan tepung tapioka. Tujuannya supaya adonan singkong saat dibentuk tidak lengket satu sama lain. Kemudian supaya ukuran adonannya sama rata, kita gunakan sendok taker 5 ml atau setara dengan 1 sendok teh. Lalu ambil adonan singkong pandannya. Kemudian adonannya kita bentuk memanjang atau lonjong seperti ini. Untuk bentuk ukuran adonannya boleh disesuaikan saja dengan selera. Boleh juga memanjang atau lonjong, boleh juga berbentuk bulat biasa seperti ini. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk semua. Dan ini dia adonan singkongnya sudah dibentuk semua, ini sudah siap untuk kita masak. Masukkan 900 ml air putih ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Beri 1 simpul daun pandan, dan terakhir kita beri garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu semua bahan ini kita masak sampai gula pasirnya larut dan air gulanya mendidih sambil terus kita aduk. Jika gula pasirnya sudah larut dan air gulanya sudah mendidih seperti ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan adonan singkong pandan yang sudah dibentuk tadi. Setelah adonan singkong pandannya sudah dimasukkan, kita aduk sesekali saja supaya tidak ada adonan yang menempel satu sama lain. Kemudian wajannya kita tutup. Dan ini akan kita rebus sampai adonan singkongnya mengapung ke atas dan mengembang serta mendidih. Untuk apinya, gunakan api sedang. Jika adonan singkong pandannya sudah mengapung ke atas, mendidih dan teksturnya terlihat sudah mengembang ke atas seperti ini sudah cukup. Bisa kita aduk sebentar supaya tidak ada yang menempel satu sama lain. Selesai kita aduk. Kita siapkan bahan pengentalnya dari 1 sendok makan tepung tapioka di dalam wadah, lalu beri dengan secukupnya air putih, kemudian aduk rata.
Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang adonan pengentalnya ke dalam bubur candil singkong pandannya sambil diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Dan ini kita masak kembali sampai candil singkong pandannya mengental dan benar-benar matang serta mendidih. Untuk apinya, kita turunkan ke api kecil. Jika candil singkong pandannya sudah mengental, ini sudah cukup, bisa kita coba tes ambil 1 biji candil singkongnya, kemudian kita potong. Jika saat dipotong sudah terasa empuk seperti ini, berarti tandanya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Lalu candil singkongnya kita angkat. Langkah selanjutnya kita akan buat kuah santannya. Masukkan 500 ml santan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu larutan santannya kita masak sampai santannya mendidih sambil terus kita aduk supaya santan tidak pecah. Jika larutan santannya sudah mendidih, kemudian kita siapkan adonan pengentalnya dari 1 sendok makan tepung tapioka di dalam wadah, lalu beri sedikit air dan aduk sampai tercampur rata. Setelah aduk rata kita tuang ke larutan santan. Lalu masak larutan santannya sampai mengental dan mendidih, jangan lupa sambil terus diaduk. Jika larutan santannya sudah dirasa sedikit mengental dan mendidih, bisa kita matikan api kompornya. Lalu santannya kita aduk dahulu untuk mengurangi uap panasnya. Jika uap panasnya sudah berkurang, santannya bisa langsung kita angkat. Dan bubur candil singkong pandannya bisa langsung kita sajikan. Untuk penyajiannya, kita tuang bubur candil singkongnya atau biji salak singkongnya ke dalam wadah yang beralaskan daun pisang. Dan ini dia makanan tradisional dari olahan singkongnya sudah jadi. Ini namanya bubur candil singkong pandan. Bubur ini enak sekali jika dihidangkan bersama kuah santan yang kental dan gurih. Makanan tradisional ini bisa dijadikan sebagai alternatif hidangan penutup ataupun menu ide jualan. Kalian bisa kemas menggunakan cup plastik ataupun takir dari daun pisang. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.